Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Oke, di sini kita lanjutkan ke klasifikasi makhluk hidup yang sistem 5 kingdom. Kemarin kita sudah bahas protista dan Monera. Nah, sekarang kita bahas yang fungi dan lantai. Nah, untuk kingdom fungi itu bisa juga dengan jamur. Nah, itu ciri-cirinya bagaimana? Itu bersel satu, uniseluler, atau bersel banyak, multiseluler. Terus kemudian mempunyai membran inti atau eukariotik. Nah, dia tidak memiliki klorofil. Jadi tidak mungkin jamur itu berwarna hijau. Nah, perkembangbiakannya itu dengan spora. Nah, dia itu bisa hidup sebagai saprofit yang menguntungkan, contohnya Penicillium notatum dan Rhizopus oryzae, atau juga parasit yang merugikan. Atau di sini bisa disebut dengan hidup heterotrof. Jadi dia itu tergantung dengan makhluk hidup lainnya. Jadi nggak bisa hidup sendiri karena dia tidak mempunyai klorofil. Nah, contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita bahas di sini. Nah, di sini jamur itu terbagi menjadi 4 divisi. Nah, yang pertama yaitu zygomicota. Nah, zygomicota itu contohnya adalah Rhizopus oryzae, yaitu pada jamur tempe. Nah, jadi kalau kalian lihat tempe, kedelai, terus ada putih-putihnya itu, nah itu namanya Rhizopus oryzae. Terus kemudian ada Rhizopus nigricans, itu sebagai penghasil asam fumarat, yaitu sebagai makanan dan polyester. Terus Rhizopus stolonifer itu untuk membusukkan roti. Jadi jamur pembusuk pada roti yang warnanya hitam-hitam itu atau kuning-kuning itu namanya Rhizopus stolonifer. Terus kemudian Micromycedo bilobolus itu saprofit pada kotoran hewan. Nah, kalau Mucor javanicus itu pada tape. Lalu yang kedua itu ada Ascomycota. Nah, itu contoh-contohnya seperti Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini seperti pada ragi yang kalian temukan di usaha sebut merek ya, yang kayak Vermipan. Nah, di Vermipan itu ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu merupakan ragi yang untuk membuat roti. Kemudian Saccharomyces tuak. Nah, ini untuk pembuatan tuak. Lalu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum itu menghasilkan antibiotik. Nah, kalau Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti itu untuk mengharumkan keju. Nah, untuk yang di kecap itu namanya Aspergillus wendti. Terus di sini Aspergillus oryzae itu sebagai sake. Sake itu tape tapi yang terbuat dari beras. Nah, ada juga Neurospora crassa dan Neurospora stopilia itu membuat oncom. Oncom itu semacam tempe tapi jamurnya bukan yang Rhizopus oryzae tapi pakainya yang ini. Terus kemudian Trichodema resae sebagai sumber protein tinggi. Claviceps purpurea itu menyerang pada gandum. Nah, yang pada gandum sekitar misalnya kalian menemukan kayak ada serabut-serabutnya itu, nah itu merupakan jamur yang ini. Nah, itu kalau sudah timbul jamur seperti itu gandumnya dibuang aja. Nah, itu karena kalau termakan dia akan menyebabkan penyakit ergotisme. Terus yang ketiga itu ada Basidiomycota. Nah, di sini Basidiomycota itu untuk yang Ascomycota sama Zygomicota itu kalau secara pakai mata biasa itu hanya terlihat seperti benang-benang. Tapi kalau nanti kalian lihat di mikroskop itu bisa terlihat jelas. Nah, untuk Basidiomycota itu yang kita sering menemukannya itu bisa dimakan. Nah, contohnya di sini Volvariella volvaceae. Nah, ini dapat dimakan. Auricularia auricola, terus Apolytricha itu juga dapat dimakan. Agaricus campestris, Pleurotes, Ganoderma platanum dan Polyporus gingaetum itu sebagai bahan obat-obatan. Nah, ini yang sebagai parasit itu Stylagomaedes. Nah, ini contohnya jamur shiitake, ini jamur merang. Nah, ini bisa dikonsumsi.
Nah, untuk Deuteromycota, nah di sini kebanyakan itu dapat menyebabkan suatu penyakit. Nah, contohnya Epidermophoton plocosum itu penyebab penyakit kaki atlet. Sclerotium rolfsi itu penyebab penyakit busuk pada tanaman. Fusarium itu menyerang tanaman kentang, tomat, pisang, dan tembakau. Nah, Deuteromycota itu seringnya jamur yang menyebabkan suatu penyakit. Nah, selanjutnya kita bahas yang Kingdom Plantae. Nah, Kingdom Plantae di sini terbagi menjadi 3 divisi. Nah, 3 divisi itu ada Bryophyta. Nah, kelasnya itu ada Musci, Hepaticea, Anthocerotaceae. Nah, untuk yang Pteridophyta itu paku-pakuan. Nah, di sini berdasarkan jenis spora ada homospora, heterospora, peralihan. Untuk Pteridophyta yang klasifikasinya atau subdivisinya itu ada Psilophyta, Lycophyta, Sphaenophyta, Pterophyta. Untuk Spermatophyta ada Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini kita membahas yang Bryophyta dulu. Bryophyta itu berupa lumut. Nah, di sini ciri-cirinya itu adalah dia sudah memiliki akar, batang, dan daun, namun belum dapat dibedakan talus atau dia itu belum sejati. Nah, terus kemudian belum memiliki berkas pembuluh angkut. Nah, jadi tumbuhan tapi tidak memiliki berkas pembuluh angkutnya. Nah, dia memiliki rhizoid atau akar yang biasa untuk menempelkan tubuh lumut itu ke tempat yang lembab dan teduh. Nah, dia mengalami pergiliran keturunan, yaitu metagenesis. Nah, ini contoh-contohnya gambar lumut tanduk. Ini lumut daun. Nah, ini lumut yang sering kalian jumpai di tembok-tembok. Itu termasuk kelompok Bryophyta. Nah, lumut daun di sini bisa disebut dengan lumut musci. Nah, di situ merupakan lumut sejati. Terus kemudian lumut tanduk itu memiliki struktur tubuh mirip tanduk. Nah, di sini kayak tanduk ya, sehingga dinamakan lumut tanduk. Nah, lumut ini hanya memiliki satu kloroplas di dalam tiap selnya sehingga dianggap sebagai lumut primitif. Jadi ini lumutnya sederhana sekali. Nah, terus yang ketiga itu ada lumut Hepaticeae atau lumut hati. Nah, bentuknya seperti ini, contohnya di Markhanthia polymorpha. Nah, dia itu bentuknya lembaran, tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daun. Terus mempunyai rhizoid, habitat tempat lembab. Reproduksinya menggunakan kuncup secara vegetatif, sedangkan secara generatif membentuk Antheridium penghasil sperma dan Archegonium penghasil ovum, dan berumah 2. Nah, nanti untuk reproduksi generatifnya akan dibahas di bawah. Terus yang kedua itu ada kelompok Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku. Nah, sering kalian temui tumbuhan paku itu bentuknya seperti ini, seperti yang kalian temuin di tembok-tembok atau di pinggiran sungai. Nah, itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu dia memiliki akar, batang, dan daun sejati. Terus kemudian dia memiliki berkas pembuluh angkutnya. Pada daun dewasa memiliki sorus yang merupakan tempat spora. Nah, sorus itu seperti ini ya, di bawah daun ini yang warnanya hitam-hitam atau coklat-coklat. Nah, itu namanya sorus sebagai kantung spora. Nah, dia juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis seperti pada lumut, tapi nanti perbedaannya kita lihat di bawah. Nah, ini contohnya paku sejati. Nah, untuk tumbuhan paku itu terbagi menjadi 4 kelas. Oh maaf, 4 divisi. Nah, ini berdasarkan jenis sporanya itu ada 3. Nah, Ustazah tidak tulis di sini ya. Nah, itu bisa dibaca di buku kalian. Itu ada paku homospora atau isospora. Nah, itu menghasilkan 1 spora saja dan ukurannya sama. Kalau paku heterospora itu paku yang menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda. Kalau paku peralihan yaitu menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Nah, untuk divisinya itu ada 4, ada Psilophyta, ada Lycophyta, Sphaenophyta, dan Pterophyta. Nah, untuk Psilophyta itu paku purba. Nah, paku purba di sini itu merupakan jenis
paku yang sederhana atau paku yang kalau di buku itu disebutkan paku telanjang tidak berdaun atau memiliki daun kecil yang belum terbedakan. Nah, di sini tumbuhan yang paku yang paling sederhana, terus memiliki batang yang berluas dan buku nyata. Pada batang tubuh daun-daun kecil berbentuk sisik, spongarium terletak di ketiak daun. Jadi bukan di bawah daun, tapi di ketiaknya sini. Nah, ini letak sporanya. Nah, contohnya Psilotum sp. Nah, ini contohnya dari Psilophyta atau paku purba. Lalu yang kedua Lycophyta. Nah, itu merupakan paku kawat atau paku rambut. Nah, di sini memiliki daun-daun kecil, tidak bertangkai dan bertulang daun satu. Ini daunnya berbentuk sisik dan terletak tersebar pada batang yang padat. Sporangium berkumpul membentuk strobilus di ujung batang atau cabang. Nah, ini contohnya Selaginella caudata dan Lycopodium clavatum. Nah, ini contohnya dari paku kawat seperti ini bentuknya. Nah, ini ada strobilusnya. Terus kemudian Sphenophyta atau paku ekor kuda. Nah, di sini batangnya bercabang. Terus kemudian daun kecil berbentuk sisik tumbuh pada buku batang. Sporofil berbentuk perisai dengan sporangium pada sisi bawahnya. Nah, strobilus itu pada ujung batang. Nah, ini strobilusnya ini. Nah, contohnya Equisetum. Ini mikrofil, ini strobilusnya. Nah, itu paku ekor kuda. Terus yang keempat ada Pterophyta, yaitu paku sejati. Nah, di sini daunnya ukurannya lebih besar. Duduk daunnya pada batang membentuk sayap, terus kemudian sporangium tersusun dalam bentuk sorus di permukaan daun. Nah, permukaan di sini maksudnya permukaan bawahnya. Terus letak sorus itu permukaan daun atas atau bawah, di ujung atau tepi. Nah, contohnya itu ada suplir, paku tanduk rusa, paku sarang burung, semanggi, paku tiang. Nah, contohnya ini. Seperti pada yang nempel di pohon-pohon itu. Nah, di sini tadi metagenesis tadi, ini perbedaan lumut dan paku. Nah, di sini spora, terus kemudian crotalium, gametofitnya itu berupa protonema. Protonema itu berupa tumbuhan lumut. Terus di sini ada Anthelidium, Archegonium sama. Terus kemudian spermatozoid, ovum menghasilkan zigot. Lalu kalau ini sporogonium, spora. Kalau pada paku itu tumbuhan paku, sporogonium baru menghasilkan spora. Nah, di sini untuk perbedaannya gametofitnya berupa protalium, sedangkan di sini gametofitnya berupa tumbuhan lumut. Kalau sporofitnya itu berupa tumbuhan paku yang menghasilkan spora. Kalau ini sporofitnya yang menghasilkan spora itu merupakan sporogonium. Nah, kemudian akarnya kalau di lumut itu serabut, kalau di paku itu rhizoid. Nah, oh iya. Kebalik ya, afwan. Nah, ini untuk tumbuhan lumut. Ini yang tumbuhan paku ini ya. Terus berkas pangkutnya, kalau tumbuhan paku itu ada, kalau lumut tidak ada. Kayak gitu. Apanya tadi kebalik? Nah, untuk perbedaannya di sini, kalau lumut itu struktur tubuhnya itu belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kalau paku itu sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, akarnya kalau lumut itu rhizoid, kalau paku itu serabut. Nah, berkas pengangkutnya Atracheophyta, ini Tracheophyta, sporanya itu protonema, kalau di paku protalium. Kalau gametofitnya penghasil gamet itu tumbuhan lumut, kalau di paku protalium. Kalau di sporofitnya penghasil spora itu sporogonium, sedangkan di tumbuhan paku itu sendiri fase dominannya itu gametofit, ini sporofit. Jadi di paku itu sporanya ukurannya kecil, kalau di paku besar. Lanjut yang ketiga, kingdom Plantae, yaitu Spermatophyta. Nah, Spermatophyta itu merupakan tumbuhan berbiji. Nah, ini sering kita jumpai. Nah, itu ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Terus setelah memiliki berkas pembuluh angkut, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, berdasarkan letak bakal bijinya itu dibedakan menjadi dua, Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk lebih jelasnya kita bahas di sini. Nah, Gymnospermae di sini memiliki biji terbuka. Artinya biji tumbuhan itu tidak dibungkus oleh daging buahnya. Nah, contohnya itu pada pinus dan pada melinju. Nah, ini jadi nggak ada buahnya ya, bijinya itu langsung
dari kulitnya ini, nah itu langsung merupakan bijinya. Sedangkan Angiospermae itu memiliki biji tertutup, artinya biji tumbuhan itu dibungkus oleh daging. Nah, contohnya ini mangga, jambu biji banyak. Nah, di sini ada klasifikasi Gymnospermae, itu ada Caecodophita, Ginkgophyta, Genetophyta, dan Coniferae. Nah, itu contoh-contohnya bisa kalian baca sendiri ya di buku kalian ya. Nah, ini contohnya dari Caecodophita, yaitu Caicus fungi atau pakis haji. Nah, di sini batangnya tidak bercabang, terus daun-daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk di pucung batang yang memanjang, dan penyerbukannya sering dibantu oleh serangga. Kalau Ginkgophyta, itu contohnya pada Ginkgo biloba. Ini contoh Ginkgo biloba ya. Nanti ciri-cirinya bisa dibaca di buku sendiri. Genophyta itu contohnya Genetum genemon. Nah, itu nama lain dari melinjo. Coniferae itu contohnya Pinus mercusi. Nah, di sini untuk perkembangbiakannya di Angiospermae, Gymnospermae yang tumbuhan biji terbuka. Nah, di sini ada Strobilus jantan dan Strobilus betina. Ini yang jantan seperti ini, yang betina seperti ini. Jadi kalau tumbuhan Gymnospermae itu ada yang laki sama jantannya. Nah, ini pada melinjo. Nah, ini yang jantan itu namanya kroto. Kalau yang betina ini baru melinjonya ini. Kalau yang pada pinus, nah itu bentuknya betina seperti ini, yang jantan seperti ini. Terus kemudian kita bahas yang Angiospermae. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Nah, ini sering kita sudah bahas di waktu SD ya. Nah, di sini kalau dikotil, di itu tumbuhnya berbelah dua. Kalau monokotil itu berbelahnya satu. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau untuk kepingnya ini satu, ini dua. Kalau tulang daunnya ini sejajar atau melengkung, kalau yang ini daun menyilip atau menjari. Sedangkan batangnya ini berkas pengangkutnya menyebar. Kalau yang dikotil, berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Bunganya, bagian perhiasan bunga hanya terbagi 3 atau kelipatannya. Sedangkan yang dikotil, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Nah, ini akarnya kalau yang monokotil itu serabut, kalau yang dikotil itu tunggang. Nah, ini ciri-cirinya dari Angiospermae atau berbiji tertutup, itu ditutup oleh daun buah. Nah, berkambium atau tidak, akarnya tunggang atau serabut. Nah, tadi sudah disampaikan ya, dikotil sama monokotil tadi ya. Nah, ini contoh dari tumbuhan monokotil, ada padi, ada jagung, ada pisang. Nah, contoh lainnya ada rumput-rumputan, pinang-pinangan, bawang-bawangan, pisang-pisangan. Untuk yang dikotil, contohnya durian, mangga, terus contoh lainnya di getah-getahan, kacang-kacangan, terong-terongan. Nah, ini tadi perbedaan monokotil dan dikotil sudah disampaikan di atas tadi ya. Nah, ini untuk penjelasan gambar-gambarannya. Sekian dari Ustazah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.